dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia yang saya ambil untuk mempresentasikannya, yaitu materi yang berjudul Makiyah Madaniyah yang terdapat di dalam mata kuliah Ulumul Quran. Kata Al-Makiyah dan Al-Madaniyah merupakan penisbatan terhadap kedua nama kota terbesar di Saudi Arabia, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki huruf ya, sehingga menjadi Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Secara harfiah, Al-Makiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari kota Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah berarti bersifat Madinah atau yang berasal dari kota Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Mekah disebut Al-Makiyah, yang turun di Al-Madinah disebut Al-Madaniyah. Pengertian Al-Makiyah dan Al-Madaniyah itu ada 4 teori. Yang pertama, secara geografis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Al-Madinah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Yang kedua, yaitu ada secara historis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun saat Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah, misalnya di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar dan Uhud. Yang ketiga ada teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang ingkar. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dengan begitu, teori ini sangat jelas perbedaannya antara Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Yang keempat, secara teori konteks analisis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud dan farid dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat Hisham dari ayahnya Al-Hakim. Penentuan ayat Al-Makiyah dan Al-Madaniyah menurut Al-Quran ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ayat Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Yang pertama yaitu dengan simai atau mendengarkan, menyaksikan secara langsung, dan qiyasi, analogi atau ijtihad. Jadi cara simai ini adalah pengetahuan ayat Al-Makiyah dan Al-Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Kalau dengan cara qiyasi adalah pengetahuan ayat Al-Makiyah dan Al-Madaniyah berdasarkan kriteria yang menonjol kandungannya, redaksi, dan uslubnya. Dalam menentukan kategori Al-Makiyah dan Al-Madaniyah menurut cara al-qiyasi ada dua dasar, yaitu pertama dasar al-ghalibiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makiyah, maka surat tersebut disebut Al-Makiyah. Namun juga sebaliknya. Yang kedua ada dasar taqiyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah, maka surat tersebut disebut Al-Makiyah. Namun sebaliknya. Macam-macam Makiyah dan Al-Madaniyah. Surat Al-Makiyah murni. Yang pertama, surat Al-Makiyah murni yang termasuk kategori
Surah Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua ada surat Madaniyah murni. Yang termasuk kategori surat Madaniyah murni ini adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga ada surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah ini adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah. Akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau perbedaan tentang status tersebut. Klasifikasi ayat Al-Makkiyah dan ayat Al-Madaniyah. Yang pertama yang diturunkan di Madinah ada 20 surah, yakni beberapa diantaranya saya sebut saja 5 surah ya, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, dan At-Taubah, dan banyak lainnya. Yang kedua itu yang diperselisihkan, adapun yang masih diperselisihkan ada 12 surah. Di antaranya yakni ada Al-Fatihah, Ar-Rod, Ar-Rahman, As-Saff atau At-Taghabun dan At-Taghabun. Yang ketiga itu ada yang turunkan di Mekah. Ada 82 surah sisanya, sesuai dengan total surah yang ada di Al-Quran, yaitu 114 surah. Ciri-ciri dan karakteristik Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Yang pertama, ciri dan karakteristik surat Al-Makkiyah itu ada setiap surah yang di dalamnya terdapat kata qolah. Kata ini digunakan untuk memberikan peringatan yang tegas dan keras kepada orang-orang Mekah yang keras kepala. Yang kedua, ada setiap surat terdapat dalam As-Sajdah termasuk surah Al-Makkiyah. Yang ketiga, setiap surah yang ada di dalamnya terdapat cerita Nabi dan umat terdahulu. Yang keempat, setiap surah yang dalamnya ada kisah Nabi Adam dan iblis termasuk surah Al-Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah yang tergolong Al-Madaniyah. Yang kelima, setiap surah yang dimulai dengan huruf abjad ditetapkan sebagai Makkiyah kecuali Al-Madaniyah. Yang kelima, mengandung seruan nida untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat dan apa-apa yang terjadi di akhirat. Yang keenam, membantah argumen-argumen kaum musyrikin dan menjelaskan kekeliruan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Yang ketujuh, ada mengandung seruan berakhlak mulia dan berjalan di atas syariat yang hak tanpa terbius oleh perubahan situasi dan kondisi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Yang terakhir, terdapat banyak redaksi surah dan ayatnya pendek-pendek. Yang kedua ada ciri dan karakteristik surah Al-Madaniyah. Yang pertama, setiap surah yang berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan termasuk Madaniyah. Yang kedua, setiap surah yang mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian, dan perjanjian termasuk Madaniyah. Yang ketiga, setiap surah yang menjelaskan hal ihwal orang-orang munafik Madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut yang dinuzulkan di Mekah. Yang keempat, ada menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, dan riba. Yang kelima, sebagian surah-surahnya panjang, sebagian ayat-ayat panjang dan gaya bahasa cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama.
Cukup sekianlah materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.